Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk menemukan berbagai keajaiban Nusantara. Ada banyak hal yang masih menjadi misteri untuk dicari. Jejak-jejak prasejarah serta eloknya nuansa alam Indonesia masih terus kami jelajahi. Perjalanan kami selanjutnya menuju ke lokasi-lokasi ajaib dengan berbagai eksotisme sejarah dan pesona alamnya yang menakjubkan. Begitu banyak memori yang kami tulis dalam perjalanan ekspedisi Wonderland Indonesia di sini. Di tempat terpencil yang mungkin bagi sebagian orang adalah tempat yang tak mungkin untuk disinggahi. Namun bagi kami, kesempatan besar yang mengizinkan kami untuk semalam menikmati sejuknya suasana tanpa kebisingan menjadi suntikan energi baru bagi perjalanan kami yang ajaib. Tim ekspedisi siap melanjutkan perjalanan. Semalam di rumah Jampit ini, energi kami telah kembali segar. Fisik dan armada ekspedisi telah siap untuk melangkah ke tanah ajaib berikutnya. Dadah, rumah yang sangat indah. Sampai berjumpa lagi. Empat 40 menit sudah perjalanan bertolak dari rumah Jampit menuju Kabupaten Bondowoso. Kami melewati kembali jalanan yang didominasi hijaunya perbukitan. Sejauh 75 km, jarak yang akan kami tempuh hingga sampai di Kabupaten Bondowoso. Rasa penasaran kami terhadap peninggalan peradaban megalitikum yang ada di Kabupaten Bondowoso seperti menarik kami untuk datang langsung ke sana dan melihat bagaimana peradaban masa batu besar ini terjadi. Ekspedisi Wonderland Indonesia bukan sekedar perjalanan yang menguak sisi indah Nusantara dengan bentangan gugusan ajaibnya, namun juga mencari dan menggali segala informasi pengetahuan yang dapat kami kabarkan kepada generasi-generasi mendatang. Perjalanan ini akan menjadi dokumentasi bagi kami yang dapat memaparkan betapa Nusantara yang begitu megahnya merupakan tanah ajaib dengan segala bentuk budaya, sejarah, serta keberagamannya. Di tengah perjalanan, mampirlah kami ke sebuah kedai kopi sederhana untuk istirahat sembari mengerjakan beberapa deadline yang harus segera diselesaikan. Hal ini menjadi sebuah kebiasaan kami jika menempuh perjalanan panjang dan berhari-hari, agar tubuh tidak memberontak kelelahan. Sebisa mungkin, kami selalu menyempatkan waktu untuk singgah beristirahat sesaat. Kabupaten Bondowoso dikenal dengan julukannya Kota Megalitikum. Menyimpan 1.400 peninggalan purba zaman Megalitikum yang tersebar di seluruh wilayah Bondowoso,
khususnya wilayah selatan dan barat. Kali ini, kami mendatangi Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso untuk menggali informasi tentang segala kisah peradaban megalitikum secara lengkap. Setibanya kami di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso, sebuah tempat yang tepat untuk mendapatkan pengetahuan yang bersumber dari para peneliti. Saat masuk ke dalamnya, begitu takjub kami melihat beberapa situs batu besar, jejak-jejak peninggalan peradaban megalitikum yang tersimpan baik di sini. Disinilah kami melakukan riset lebih mendalam tentang segala pengetahuan tradisi megalitik di zaman megalitikum. Baik teman-teman, setelah dari kawah burung yang cukup mempesona, kali ini kita telah mendarat di Bondowoso ya. Dan terkhusus di Bondowoso memang sebenarnya kita ingin belajar banyak tentang berbagai peninggalan megalitikumnya. Di sini ada kakak-kakak yang cukup kompeten lah untuk memandu kita untuk belajar lebih dalam. Ternyata Bondowoso tuh menyimpan banyak sekali megalitikum. Akhirnya kita sekarang di sini, ya saatnya kita belajar bersama. Di sini kita langsung disambut oleh salah satu arca yang besar ini ya. Nah ini arca yang terbesar lah yang kita temukan di Bondowoso. Ini asli berarti? Sebenarnya ini adalah replika. Yang asli itu ada di Museum Putan Tular yang ada di Disbudpar Provinsi Jawa Timur. Terus di pusat formasi ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban yang ada di Kabupaten Bondowoso. Di sini akan banyak sekali temuan-temuan, ada batu kenong dan juga sarkofagus di belakang yang gede itu. Terus juga nanti di ruangan juga termasuk temuan-temuan yang mungkin pernak-pernik kecilnya seperti manik-manik, entah itu ada beberapa batuan-batuan yang mungkin lebih kecil dari yang ada di luar sini ya. Seperti itu. Nah di Wonderland Indonesia sendiri tuh Mas, sebenarnya kan kita butuh berbagai data keajaiban Nusantara yang asli ya tentunya ya, yang tersimpan di tanah Nusantara, termasuk di Bondowoso kali ini. Memang kita benar-benar ingin melihat bagaimana sih situasi prasejarah kala itu gitu. Karena kan biasanya kita juga membahas tentang Majapahit dan segala macam. Nah ini tuh menurut kami salah satu keajaiban yang sangat berbeda. Jadi silakan, ini seperti apa? Nah, batu jagar budaya ini merupakan salah satu ciri khas dari megalitik yang ada di Bondowoso. Jadinya kalau kita bisa bilang itu, kita bisa hanya menemukan ini di area Bondowoso. Ada khasnya ya? Iya, ada ciri khasnya. Oh ya, tapi sebelum itu boleh nggak dijelaskan megalitikum itu sendiri apa sih? Mungkin kan banyak yang belum tahu. Megalitikum dan megalitik itu beda. Oh beda ya? Kalau ada umnya itu dia mengacu pada zaman. Tetapi kalau dia hanya megalitik itu dia tradisi. Contohnya pada saat ini kan sudah zaman modern, tetapi di Toraja masih membangun bangunan megalitik. Nah itu yang disebut sebagai tradisi. Nah kalau atas penemuan ini ditaksir sebagai apa ya Kak? Kira-kira apakah bagian dari bangunan ataukah sebuah alat di zamannya? Nah itu kan ada ciri khusus pada atas batunya ini. Ada tonjolannya ini. Nah itu disinyalir sebagai di sebagian peneliti itu ini untuk menaruh suatu tiang dari satu bangunan. Betul, fondasi. Fondasi. Iya. Berarti dia kayak gitu ya. kunci ya? Iya, kunci gitu. Kalau di sini apa aja? Apa ini dipisah? Sama juga, tapi ini modelnya ini kan silindernya ada dua batunya. Kalau yang ini satu. Oh ya. Oh, tapi kurang lebih ini fondasi semua ya? Iya. Nanti kita bisa melihat formasinya itu di area sini, barat sini. Nah, yang ada di depan kita ini adalah dolmen. Dolmen itu sebagai penguburan di zaman megalitik dan bisa kita lihat dari modelnya. Ini ada bongkahan yang paling besar dan juga ada kakiannya. Jadi istilahnya ditindih seperti itu. Nah, untuk penguburan jasadnya itu ada di bawahnya. Ini di sebelah depan ini ada lubang kotak gitu. Itu ketika dimasukkan itu lewat situ. Nah yang dikuburkan mayatnya aja atau beserta harta?
bersama harta bendanya mereka. Ada manik-manik, terus iya, ada iya. koin segala macam. Oh, berarti ini semacam batu nisannya aja sebenarnya. Tempat penguburannya. Oh, tempat penguburan. Yang uniknya itu yang dikubur itu nggak hanya satu jenazah Iya. di sini. Ibarat Oke. satu keluarga. seperti itu. Monumennya ya berarti. Ya. Betul. Kadang itu juga berserta dengan hewan peliharaan. Nah, untuk tadi yang dolmen itu kan dari berbagai individual yang di dalam. Nah, khusus yang ini untuk sarkofagus ini hanya satu individual. Jadinya yang dikubur ini lebih spesial. Iya, orang khusus. Iya. Ketua suku gitu. Dan juga artefak yang di dalam itu biasanya itu lebih bagus. Contohnya kayak dari perhiasan emas. Gitu. Oke. Tapi kalau sarkofagus sendiri itu nama dari mana tuh? Itu Kalau ini nama dari Mesir. Kalau dari masyarakat kita sendiri itu nyebutnya bendusah. Kami dipandu oleh Mas Wahid dan Mas Mega yang merupakan juru pelihara PIMB. Mengetahui jejak-jejak peradaban megalitikum yang dapat diselamatkan di sini. Beberapa batu besar yang ada merupakan salah satu ciri khas megalitik di Bondowoso. Terlihat dari fragmen batuan yang ditemukan menggunakan batuan vulkanis. Hal ini diperkuat dengan tata letak Kabupaten Bondowoso yang dikelilingi dengan pegunungan tinggi. Salah satu situs megalitikum yang unik adalah Betolabeng atau Watu Lawang. Batu ini merupakan menhir raksasa yang menjadi teknologi kalender matahari masa lampau, di mana dapat mengetahui masuknya musim kemarau dari munculnya sinar matahari di antara celah pintu batu. Banyaknya situs yang tersebar di Kabupaten Bondowoso, salah satunya juga adalah Goa Buto Sumber Canting. Merupakan goa yang diperkirakan peninggalan abad 14 era Majapahit. Tempat yang diperkirakan sebagai tempat pertapaan atau meditasi para biku zaman itu. Sebab lokasinya memang relatif jauh dari peradaban. Malam hari telah tiba. Sebelum ke penginapan, kami mampir makan malam di sebuah warung bakso di tengah kota. Setelah mengarungi Ijen Geopark serta 1 malam menginap di rumah Jampit yang terpencil, bertemu bakso menjadi udara segar bagi kami. Halo teman-teman, saat ini kita sedang di Bondowoso dan bersiap untuk bertolak dari sini. Kemarin kita sempat istirahat sejenak di hotel di kota Bondowoso dan sekaligus kita juga ngecharge di sini, jadi nggak di PLN karena kemarin masih 50%, jadi pakai chargean yang portable aja. Dan sekarang sudah 95%, kemarin dari 57%. Lumayan, karena kemarin kita juga udah capek banget, nggak sempat ke PLN. Kebetulan di sini diizinkan dan ada tarifnya flat 75.000. Ya lumayan lah daripada beli bensin. Terus sekarang kita sudah ready untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Oke, let's go. Ekspedisi Wonderland Indonesia. Hari ini, kami akan bertolak dari Bondowoso menuju Kabupaten Lumajang. Perjalanan yang memakan waktu cukup lama, sekitar 4 hingga 5 jam lamanya. Menjadi kebiasaan kami untuk tetap berhenti di setiap perjalanan. Agar para driver tidak terlalu lelah, mengingat perjalanan ini sangat panjang. Dan di bawah rindangnya pohon kersen, kami singgah sembari menikmati merah dan manisnya buah mungil ini. Enjoy guys, jalannya jangan terlalu cepat. Jalur selatan menjadi rute yang kami ambil untuk menuju Kabupaten Lumajang. Beberapa hari melihat hijaunya gunung dan bukit-bukit menjulang, rindu juga rasanya melihat suasana lautan. Jalan panjang ini merupakan jalan utama Lumajang Jember.
footage drone. Untuk istirahat, kami memilih untuk singgah sesaat di Pantai Paseban. Jadi teman-teman, siang ini kita mau beristirahat sejenak sambil kita mau ritual minum kopi dulu supaya kuat dan tahan untuk menghadapi rute selanjutnya. Teman-teman bisa lihat di sini areanya chaos banget, banyak banget sampah. Tadinya kita mau bersantai sejenak di sini, mau ngasih tahu lah ada pantai-pantai tersembunyi gitu di jalur selatan Lintas. ini. Ternyata, aduh, sampahnya di mana-mana. Padahal harusnya bagus ya, jalannya tadi bagus, sayang banget. Kesadaran untuk menjaga lingkungannya masih kurang. Oke, kita next destination. Rute ekspedisi Wonderland Indonesia untuk menemukan keajaiban Nusantara tidak hanya tentang jejak-jejak peradaban dan budaya yang tersembunyi di setiap daerah, namun juga keindahan alamnya yang dapat menjadi real set film panjang Wonderland Indonesia nantinya. Meskipun saat di Banyuwangi, kami belum bisa mengunjungi Taman Nasional Baluran dikarenakan tutup untuk restorasi vegetasi dan juga pemulihan ekosistem satwa liar. Semoga di kesempatan berikutnya kami bisa melakukan riset mendalam ke sana. Kami telah memasuki Kabupaten Lumajang. Nuansa hijaunya lembah dan udara dingin karena hujan mulai terasa. Jalan mulai banyak didominasi kelokan. Dan tujuan pertama kami menuju air terjun Tumpak Sewu. Air terjun Tumpak Sewu, sebuah air terjun megah dengan ketinggian 120 meter. Menjadi salah satu keajaiban alam Kabupaten Lumajang yang menjadi magnet bagi tim ekspedisi Wonderland Indonesia. Kemegahannya begitu nyata di depan mata. Air yang mengalir menyerupai tirai raksasa, mengalir dari Sungai Glidi yang berhulu di Gunung Semeru. Halo teman-teman, kita sedang berada di tengah keajaiban Kabupaten Lumajang, yaitu air terjun Tumpak Sewu. Kalian bisa lihat air terjunnya di sana itu menyerupai tirai air raksasa. Dan lokasi ini tuh sempat menjadi opsi lokasi salah satu karya besar kita di waktu lalu. Tapi karena waktu itu keadaan cuaca tidak memungkinkan, jadi kita simpen nih, insya Allah bisa masuk di film panjang Wonderland Indonesia. Sekaligus kita sebenarnya mitigasi sih, kan kita tahunya kan spot ini aja ya, jadi kayak sekitar-sekitarnya itu kita benar-benar pengen tahu, makanya drone juga ngambil bukan hanya untuk estetika tapi untuk memitigasi kira-kira area mana yang bisa dieksplor untuk berbagai scene yang kita butuhkan gitu. Nah kalau scene ini sih secara landscape-nya ini sebenarnya memang sangat memukau ya, maksudnya jarang sekali ada sebuah fenomena air terjun yang se-perfect ini gitu. Cuman memang yang menjadi pertanyaan ternyata banyak banget aksesnya, ada yang di sini, ada yang dari sana. Ini pun kita belum tahu apakah ini best spot kita gitu. Ternyata banyak sekali spotnya. Oke, dan kenapa kita masih berusaha untuk datang langsung untuk riset lokasi asli, padahal kita punya tim Dewa Atlantis yang bisa bikin ini dalam bentuk CG environment. Karena nggak sekedar semua bisa dibikin dalam bentuk CG. Rencananya kita juga akan memadukan dengan real set supaya makin memperkaya realismenya. ya realismenya.
Karena memang meskipun kita ada di tim Dewa Atlantis, mereka akan tetap mengacu kepada bagaimana alam itu bekerja gitu. Kayak kita kan di sini juga mengamati gimana sih struktur cara jatuhnya air, terus tanaman-tanaman yang nempel di sepanjang tebingnya itu seperti apa. Jadi itu untuk memperkaya biar kita juga hasilnya lebih real gitu sih. Dari air terjun Tumpak Sewu ini, kami banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang tekstur alam dan aneka vegetasi yang tumbuh di sekitarnya. Megahnya tak hanya dapat memanjakan mata, namun memperkaya pengetahuan kita tentang rahasia alam yang tersembunyi. Namun sadarilah, indahnya alam akan tetap ada jika kita sebagai manusia juga turut merawat dan menjaganya. Bertolak dari air terjun Tumpak Sewu, kami mendapatkan informasi bahwa ada lokasi camping di area terbuka yang dapat menatap langsung agungnya Gunung Semeru. Kami pun langsung menuju ke wilayah Pronojiwo untuk membangun tenda di sana. Saat menuju ke Pronojiwo, cuaca sedang kurang bersahabat. Hujan turun terus-menerus. Cuaca yang mungkin tidak esensi untuk membangun tenda. Terlebih, hal ini membuat banyak jalan berlubang didominasi genangan. Oke, di situ ada genangan yang lumayan dalam menuju arah campnya. Saatnya kita memakai mode madi seperti ini. Oke, sesuai sih sama. Namun Jiva, mobil Chery G6 EV Offroad yang didesain khusus dapat menempuh segala situasi, menembus genangan dengan mudah. Man, terus. Meskipun hujan, kesempatan untuk datang ke Pronojiwo tidak akan kami lewatkan begitu saja. Kami pun tetap mengambil keputusan untuk terus melaju ke lokasi camping. Tibalah kami di titik camping yang ada di Kalitayeng, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Sebuah area terbuka dikelilingi persawahan dan juga sungai kecil yang mengalir deras. Disinilah tim ekspedisi Wonderland Indonesia memutuskan untuk bermalam dengan tenda. Hari sudah mulai sore. Waktunya kami mempersiapkan segala keperluan camping. Mulai dari membangun tenda hingga memasak di dapur kecil portable kami. Di titik perjalanan ini, kami sempatkan untuk melepaskan segala lelah perjalanan dari mengarungi beberapa kota sebelumnya. Suasana Pronojiwo seakan membius kami. Nuansa bentangan alam di kaki Gunung Semeru ini adalah sebuah tempat yang menjadi harta Indonesia yang megah. Di Pronojiwo ini, kami memanfaatkan kesempatan untuk kembali menyatukan energi dengan alam.
Karena alam adalah suntikan terbaik untuk mengembalikan energi di tubuh kami dari perjalanan yang sangat panjang. Malam telah tiba. Setelah aktivitas padat seharian yang menguras tenaga, waktunya kita mengisi perut yang sangat lapar. Kegiatan memasak pun dimulai. Kami hanya membawa bahan makanan sederhana yang cukup untuk menutrisi jiwa-jiwa yang lelah ini. Karena terbatas, maka setiap orang harus mengantri sembari membawa alat makannya masing-masing. Makan malam sederhana ini begitu nikmat saat dilakukan bersama-sama. Terlebih ditambah dengan suasana alam malam hari di Pronojiwo yang sunyi, hanya terdengar suara hewan-hewan malam. Oh iya, tak lupa juga, kesempatan ini kami manfaatkan untuk melakukan kegiatan produktif mengejar deadline. Bersumber listrik dari Jiva, semua peralatan elektronik mendapat asupan energinya. Pekerjaan telah selesai, makan malam juga sudah. Marilah kita bersantai sejenak, menghangatkan tubuh di depan api unggun yang membara. Udara dingin di kaki Gunung Semeru ini mulai menusuk tulang. Kami memilih untuk melepas lelah dengan duduk dan bercengkrama. Tubuh sudah memberikan sinyal lelahnya. Waktunya kami beristirahat untuk siap menyambut hari berikutnya. Beberapa dari kami memilih tidur di tenda, namun sebagian tidur di dalam mobil Jiva. Karena Jiva memberikan kenyamanan yang dapat dimanfaatkan untuk merecharge energi tubuh kami. Pagi hari di kaki Gunung Semeru, kami dikejutkan dengan lebatnya hujan abu. Mengingat Gunung Semeru memang sedang aktif-aktifnya. Bagaimanakah eksplorasi kami selanjutnya di Pronojiwo serta kota berikutnya? Saksikan ekspedisi Wonderland Indonesia selanjutnya.